Shalom teman-teman semua. Kita bertemu kembali di ibadah New One Generation ini. Bagaimana kabar kalian semua? Pasti dahsyat dan luar biasa tuh kan? Puji Tuhan. Oke teman-teman, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Mari kita mau buka tangan kita mau berdoa bersama. Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu hari ini untuk kami semua. Kami semua dapat beribadah lagi Tuhan. Ibadah New One Generation ini untuk berkumpul bersama, untuk bertumbuh bersama, untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi, untuk memuji dan menyembah Engkau lebih dalam lagi. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Tuhan tolong berkati setiap kami supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, dengan penuh sukacita, dan hati kami tambah melekat kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ku hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu. Yang terbaik ku terima dari-Mu.
Kami percaya Tuhan bahwa di dalam-Mu ada pengharapan, bahwa di dalam-Mu Tuhan kami aman, dan bersama-Mu Tuhan kami kuat. Terima kasih Bapa, terima kasih sudah menjadi harapan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan. Buat kasih-Mu, buat karya-Mu yang sudah Engkau nyatakan dalam setiap hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau. Kau juga tolong urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini. Biarlah hamba-Mu dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami semua Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami naikkan doa ini dan kami mengucap syukur Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk waktu ini. Secara online kami beribadah kepadamu Tuhan. Kami tetap rindu apa yang namanya kebenaran firman Tuhan. Kami tetap rindu dan kami butuh apa itu kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan. Janjimu ya dan amin, firman-Mu tetap untuk selama-lamanya. Kami perlu Tuhan, itu yang menguatkan, menuntun langkah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi waktu-waktu ini Tuhan, untuk kami sama-sama boleh belajar merenungkan firman-Mu, dan kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom teman-teman New Wine. Apa kabarnya kalian? Tentu semuanya baik-baik saja dan sehat di dalam Tuhan. Nah, teman-teman New Wine, kita sedang belajar tentang tanggung jawab. Nah, ada satu tokoh yang tidak disebut namanya di dalam Alkitab, tapi penting sekali untuk kita belajar. Ya, jadi ketika Yesus itu mempercayakan satu tanggung jawab kepada seseorang itu, ya, tidak disebutkan namanya, tapi nanti kita akan baca bersama. Nah, orang itu melakukannya dengan tepat. Luar biasa toh? Itu penting buat kita, ya. Kalian anak-anak muda, kita semua belajar tanggung jawab sejak dini. Jangan nanti itu nanti buat ketika saya kerja dan lain sebagainya. Enggak. Justru tanggung jawab itu belajar sejak usia muda. Sejak Anda saat ini yang masih bersekolah, Anda belajar tanggung jawab. Ya kan? Ketika Anda dikasih tugas oleh gurumu secara online, masa Anda mau bikin? Masa tidak kamu kerjakan? Enggak mungkin kan? Anda harus menyelesaikannya, betul kan? Tapi kita mau belajar pada saat ini apa yang Yesus contohkan, yang tertulis di dalam Alkitab ini. Nah, sebelumnya kita mau belajar sama-sama, kita mau buka Alkitab kita dulu ya. Dari Markus 14 ayat 12 hingga 16. Saya akan bacakan ya, kisah ini tentang Yesus akan mengadakan Paskah bersama murid-muridnya sebelum pada akhirnya Yesus disalib. Nah, apa hubungannya dengan tanggung jawab? Lihat ya, saya bacakan dulu ayat Markus 14 ayat yang ke-12. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, pada waktu orang menyembelih domba Paskah, murid-murid Yesus berkata kepadanya, "Ke tempat mana engkau kehendaki kami pergi untuk mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Ayat 13, lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, ya perhatikan, "Pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia." Nah, perintahnya jelas ya Tuhan. Kemudian ayat yang ke-14, "Dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya, pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku?" Kemudian 15, lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Terakhir 16, maka berangkatlah kedua murid itu, dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka, lalu mereka mempersiapkan Paskah. Teman-teman Yuain, kita bukan sedang bicara tentang Paskahnya, tapi perhatikan ya, mulai ayat ke-13. Lalu ia menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kota."
Di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Bayangkan dulu ya, ada orang bawa kendi isinya air. Perintahnya jelas, bisa saja dia bertemu dengan seseorang yang membawa kendi tapi nggak ada airnya. Tapi ayat 13 dikatakan kendi berisi air. Kemudian ikutilah dia. Setelah mengikuti apa? Ayat 14 ya, dan katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya. Berarti murid-muridnya ini, kedua murid yang diutus ini bicaranya sama siapa? Ya, dari sini aja kita harus jelas sekali perintah yang diberikan, ya, tanggung jawab yang diberikan jelas sekali. Katakanlah kepada pemilik rumah yang dimasukinya. Siapa yang masuki? Ya yang pembawa kendi tadi. Pembawa kendi tadi masuk ke dalam sebuah rumah. Nah, bicaranya dengan murid-murid ini akan berkata kepada siapa? Kepada pemilik rumahnya, bukan kepada pembawa kendi, tapi kepada pemilik rumah. Nah, pemilik rumah inilah yang diberikan tanggung jawab oleh Tuhan, oleh Yesus. Tidak ditulis sebelumnya bagaimana Yesus bertemu dengan pemilik rumah ini, tidak ada cerita tentang itu, tapi jelas sekali bahwa di sini dikatakan pesan guru, di manakah ruangan yang disediakan bagiku untuk makan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lalu orang itu, si pemilik rumah itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Disitulah kamu harus mempersiapkan perjamuan Paskah untuk kita. Orang itu mempersiapkan sebuah ruangan yang besar, yang sudah lengkap dan tersedia. Nah, pemilik rumah ini punya tanggung jawab itu. Dia menyediakan sebuah ruangan yang besar, yang lengkap dan tersedia. Ruangan itu hari ini disebut dengan upper room. Kita bisa lihat gambar ini. Upper room. Ya, hari ini upper room kalau di dalam wisata ke Tanah Perjanjian seringkali dikunjungi. Namanya upper room. Ruangan atas, besar, lengkap, tersedia. Dan ayat 16 dikatakan gini, maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus. Tepat seperti yang dikatakan Yesus ya. Didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Tepat perintahnya. Tanggung jawab yang diberikan itu dilaksanakan dengan tepat. Nah teman-teman New Wine, saya mau kita belajar sama-sama pada saat ini hal yang lebih detail daripada bukan sekedar melakukan dengan tepat, tapi apa itu tanggung jawab yang Tuhan berikan pada pemilik rumah itu. Kita cek sama-sama ya. Ayat 15, kita konsentrasi di ayat 15. Lalu orang itu akan menunjukkan kamu sebuah ruangan atas yang satu, besar. Apa sih besar? Ruangan besar ini bicara tentang kapasitas. Ya, satu ruangan kalau besar itu bisa diisi orang banyak. Betul ya? Ada satu gedung yang besar sekali untuk menampung banyak orang ya, untuk pertandingan olahraga, satu stadion yang besar. Ya, kita bisa lihat gambar ini. Gambar stadion. Teman-teman Yuan, cari stadion terbesar di dunia bisa nampung berapa orang? Ya, letaknya di mana? Kalian boleh cari. Gambarnya seperti ini. Ya, kalian lihat, saya cuman kasih tahu bahwa dia bisa menampung 150.000 orang. Itu kata kuncinya. Kalian cari ya. Saya cuma mau menggambarkan gini.
ruangan yang besar itu bisa menampung banyak orang. Nah, apa hubungannya dengan kita? Kalau kita saat ini, ruangan kita itu adalah pikiran kita. Kapasitas kita ini yang ada di pikiran kita ini, daya tampung kita, daya serap kita. Jangan kita itu masih muda, tapi pikiran kita terbatas sekali. Ini saatnya kita itu benar-benar menyerap pengetahuan, ya, ilmu yang bisa kita dapatkan. Tentunya dengan landasan firman Tuhan. Artinya apa? Kalau memang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan, nggak usah. Tapi kalau itu penting buat masa depan, ya, tetap sejalan dengan firman Tuhan, pelajari. Sekarang ilmu pengetahuan tidak terbatas. Kita bisa lihat di mana aja. Asal Anda punya kenal sama yang namanya Mbah Google, pasti ketemu. Ya. Kita mau cari apa saja di sana bisa. Anda mau pengen tahu tentang bintang, Anda pengen tahu tentang binatang, Anda pengen tahu tentang tumbuhan, semua ada. Nah inilah, Anda mau belajar apa hari ini? Maaf ya, pikiranmu hari ini diisi dengan apa? Apakah hanya dengan mainan saja? Apakah hanya dengan game? Atau Anda sedang belajar, oke, kalian main game, tapi Anda belajar bagaimana nanti saya bisa membuat game ini. Namanya coding. Ya, belajar tentang coding. Bagus sekali. Atau Anda belajar hal yang banyak tentang alam semesta ini. Belajar banyak, serap ilmu pengetahuan itu. Tapi ingat, kita tetap punya landasan firman Tuhan, ya. Kalau memang itu tidak sejalan dengan firman Tuhan, enggak usah. Enggak perlu. Ya, karena sekarang itu informasi terbuka sekali. Anda bisa menyerap dari sana. Itu besar. Itu yang namanya besar, ya. Besar dalam arti kapasitas kita, daya serap kita, daya tampung kita. Jangan sampai ketika Anda sudah dewasa nanti, ketika Anda waktunya bekerja, Anda enggak tahu apa-apa. Ya, eman-eman, ya kita kalah sama orang dunia. Ya, saya pernah lihat ya teman-teman kita yang beragama lain. Oh itu kalau yang namanya ilmu pengetahuan atau ceramah seminar apa dikejar sampai kemanapun dia kejar, dia pengen tahu, dia pengen belajar. Nah kita kadang-kadang ya maaf, kita cuek, kita yang penting Tuhan ya. Betul, kita percaya sama Tuhan. Tapi kita mesti belajar. Kita diberi akal budi untuk apa? Untuk berpikir. Itu besar. Ya. Kedua, dikatakan ruangan itu juga lengkap. Teman-teman, New Wine, saya mau cerita. Ya. Kalau satu kota itu besar sekali ya, satu kota yang terlalu besar gitu, orang-orang itu kalau mau pergi kemana-mana tuh jauh. Kemudian timbul satu konsep yang baru untuk perkotaan, itu namanya super blok. Nah, super blok ini adanya mungkin di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, Medan, kota-kota besar seperti itu ada yang namanya super blok. Karena kalau mereka mau pergi kemana-mana jauh, tapi dengan super blok, ya di satu kawasan seperti gambar ini ya, ditampilkan di gambar ini, super blok itu di dalam kawasan itu ada tempat tinggal, ada kantor, ada retail, toko-toko, ada tempat rekreasi, ada tempat pendidikan, semuanya ada. Semua kebutuhan manusia ada di sana. Jadi nggak perlu kemana-mana, di situ saja dah cukup. Di orang nggak banyak pindah-pindah tempat kemana-mana. Itu namanya super blok. Jadi lengkap, mau cari apa aja ada. Ya, kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya banyak tempat-tempat seperti ini. Satu kawasan, super blok namanya. Nah, kita juga begitu. Ketika Anda dipercayakan satu tanggung jawab, lengkap. Ya,
Kalau misalnya teman-teman multimedia di sini ya, diminta untuk syuting gitu ya, kameranya ada, lightingnya enggak ada, itu enggak lengkap. Kamera harus ada lightingnya, kamera lengkap dengan mic-nya, ya, tripodnya ada, lengkap. Ya, ketika dikasih tanggung jawab, oh nanti syuting, oke, saya bawa kamera tapi enggak bawa tripod, waduh, hasilnya enggak bagus. Jadi lengkap, ya, lengkap, semuanya ada. Yang harus dikerjakan di sana semuanya ada, itu lengkap. Selanjutnya, teman-teman New Wine, yang ketiga, ya, tadi dikatakan besar, lengkap, dan tersedia. Apa itu tersedia? Tersedia itu kalau saya boleh katakan adalah ready to use, bisa dipakai. Bukan sekedar lengkap, tapi apa yang lengkap tadi bisa digunakan. Kalau misalnya begini, tadi contoh ya, di pemilik rumah itu kan harus menyediakan satu ruangan yang besar, yang lengkap. Lengkap tuh karena Yesus akan mengadakan perjamuan, katakanlah nanti di sana ada piring, gelas, sendok, garpu, misalnya gitu. Ini saya berandai-andai saja, di Alkitab tidak tertulis, tapi berandai-andai ada sendok, garpu, piring, gelas gitu ya, lengkap. Tapi kalau ternyata piringnya belum dicuci, masih kotor, berarti kan tidak bisa dipakai. Berarti kan harus dicuci dulu. Bukan seperti itu. Ya, harusnya besar, lengkap, tersedia, artinya sudah ada dan bisa dipakai. Kita lihat ya contoh gambar ini ya. Ini adalah sebuah kesalahan desain fail. Gambar ini menunjukkan ruangan ini ada pintunya. Tapi ketika pintu dibuka, dia langsung ketemu tangga. Bayangkan ketika kita buka pintu ini, orang pasti jatuh. Berulang kali kalau orang buka pintu seperti ini pasti jatuh. Ini kesalahan. Kalau bikin pintu bukan hanya sekadar ada pintu, tapi harus dipikirkan bagaimana orang keluar, orang masuk. Jadi bisa digunakan. Ya, itulah tersedia. Jadi teman-teman New Wine, ketika kita dipercayakan satu tanggung jawab, Anda harus memberikan satu professionality. Artinya tadi besar, lengkap, dan tersedia. Anda punya kapasitas yang besar. Anda bisa melengkapi apa yang menjadi kebutuhan. Dan kelengkapan itu semuanya bisa digunakan. Bukan sekedar ada. Ya, kita belajar. Contoh nih seperti apa yang di Alkitab tadi sebutkan, pada akhirnya ayat 16 dikatakan begini kan. Maka berangkatlah kedua murid itu dan setibanya di kota didapati mereka semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Tepat. Ini luar biasa. Pemilik rumah ini tidak disebut namanya, tapi kita boleh contoh ini. Ya, ketika dia dipercayakan satu tanggung jawab, dia menyelesaikannya dengan baik, besar, lengkap, dan tersedia. Teman-teman New Wine, ambil keputusan hari ini. Anda mau mengisi pikiran Anda hari ini dengan apa? Anda mau menyerap informasi, ilmu pengetahuan yang baik, yang berguna, atau Anda mau santai-santai aja, Anda mau cuman rebahan aja, ya, Anda mau ngisi hari-harimu cuman dengan main game, atau cuman apa? Penting sekali untuk masa muda kita diisi dengan hal-hal yang positif. Saya ajak teman-teman New Wine, ayo belajar. Kita harus lebih hebat, kita harus punya kemampuan yang lebih daripada orang-orang dunia. Menunjukkan Anda itu hidup Anda itu dipenuhi dengan firman. Ya,
teman-teman Yuan, renungan firman Tuhan ini. Sederhana sekali, besar, lengkap, dan tersedia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat saat ini Tuhan. Kami belajar untuk menerima tanggung jawab dan menyelesaikannya secara profesional, yaitu dengan belajar dari firman Tuhan ini, besar, lengkap, dan tersedia. Bagaimana kapasitas kami diperbesar Tuhan dengan informasi, ilmu pengetahuan yang bisa kami dapatkan hari ini. Dan kami belajar melengkapi apa yang diberikan, tanggung jawab yang diberikan, kami lengkapi. Dan bukan hanya lengkap, tapi bisa digunakan. Dan ketika orang mempercayakan tanggung jawab itu kepada kami, atau itu datang dari Engkau langsung ya Tuhan, maka tanggung jawab ini bisa kami berikan dengan penuh bangga, karena kami menyelesaikannya dengan baik. Bapa di surga, kami menyerahkan masa muda kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuntun kami Tuhan untuk kami boleh menyaring hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, supaya masa depan kami tetap di dalam genggaman-Mu Tuhan. Masa depan kami adalah masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.